warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya, Agustin Siti Rekawati, mahasiswa dari Universitas PGRI Argopuro Jember, Prodi Pendidikan Luar Biasa dengan nomor NIM 20201862002B018. Nah, tujuan saya di sini yakni membuat video untuk memenuhi tugas mata kuliah BKPBI, yakni dengan materi tentang identifikasi dan asesmen ABK. Jadi di dalam materi ini terdapat beberapa submateri, yakni yang pertama konsep dasar asesmen ABK, kemudian prosedur pengembangan instrumen asesmen ABK, kemudian asesmen perkembangan motorik, lalu asesmen perkembangan bahasa, kemudian asesmen pendidikan, asesmen membaca, asesmen menulis, lalu konsep dasar identifikasi dini secara umum, kemudian identifikasi dini ABK. Materi ini saya akan membaginya menjadi dua video. Jadi di video pertama saya akan membahas tentang konsep dasar asesmen ABK, kemudian prosedur pengembangan instrumen asesmen ABK, kemudian asesmen perkembangan motorik, asesmen perkembangan bahasa, dan asesmen pendidikan. Nah, yang pertama yakni konsep dasar asesmen ABK. Di dalam konsep dasar asesmen ABK ini terdapat juga beberapa submateri, yakni terdiri dari pengertian asesmen, tujuan dari asesmen, dan ruang lingkup asesmen. Nah, pengertian asesmen menurut Mulyono Abdurrahman adalah suatu proses pengumpulan informasi tentang seseorang anak yang akan digunakan untuk membuat pertimbangan dan keputusan yang berhubungan dengan anak tersebut. Sedangkan pengertian dari asesmen ABK adalah proses evaluasi dan pengukuran kemampuan, potensi, dan kebutuhan anak yang memiliki kebutuhan khusus dalam belajar dan masalah perkembangan. Kemudian tujuan utama asesmen ABK adalah untuk mengetahui kemampuan anak, kemudian untuk mengetahui hambatan belajar yang dialami anak, untuk mengetahui kebutuhan individu anak, dan untuk merancang program pendidikan atau intervensi yang tepat untuk membantu mereka mencapai potensi mereka. Kemudian lanjut ruang lingkup asesmen ABK, yakni meliputi berbagai jenis kebutuhan khusus yang dimiliki oleh anak. Yang pertama, kebutuhan pendidikan khusus. Jadi asesmen ABK dilakukan untuk mengetahui kebutuhan pendidikan khusus anak seperti kebutuhan bimbingan, konseling, kemudian pengajaran, dan bantuan lainnya yang dapat membantu mereka belajar dan berkembang. Lalu kebutuhan kesehatan. Jadi asesmen ABK juga dapat dilakukan untuk mengetahui kebutuhan kesehatan anak seperti terapi fisik, kemudian terapi okupasi, terapi bicara, dan perawatan medis yang lainnya yang dibutuhkan oleh anak. Kemudian kebutuhan sosial emosional. Asesmen ABK juga melihat kebutuhan sosial dan emosional anak seperti kemampuan berinteraksi dengan orang lain, kemudian kemampuan menyelesaikan konflik, dan kemampuan mengontrol emosi. Lalu kebutuhan fisik. Jadi asesmen ABK dapat dilakukan untuk mengetahui kebutuhan fisik anak seperti kemampuan motorik, kemudian kemampuan koordinasinya, dan keterampilan bergerak, dan lain sebagainya. Kemudian ada kebutuhan perilaku. Jadi asesmen ABK juga dapat dilakukan untuk mengetahui kebutuhan perilaku anak seperti kemampuan menyelesaikan tugas, kemudian tingkat fokusnya dan perhatiannya, serta kemampuan untuk mengendalikan diri. Nah, kemudian juga ada kebutuhan khusus yang lainnya. Asesmen ABK juga melihat kebutuhan khusus yang lainnya yang dimiliki oleh anak seperti kebutuhan dalam berkomunikasi, kebutuhan dalam belajar, dan adaptasi dengan lingkungan. Materi yang kedua yakni prosedur pengembangan instrumen asesmen ABK. Jadi guna mendapatkan data yang akurat dari siswa yang akan asesmen, jadi diperlukan sebuah instrumen yang memadai.
Nah, kegiatan dalam mengembangkan instrumen asesmen ada beberapa prosedur atau strategi yang dapat dipilih, yaitu ada dua, yakni asesmen formal dan asesmen informal. Asesmen formal yang dilakukan dengan menggunakan tes baku yang dilengkapi dengan petunjuk pelaksanaan tes dan kunci jawaban, cara menafsirkan hasilnya, dan alternatif penanganan anak yang bersangkutan. Nah, sedangkan asesmen informal yakni menggunakan instrumen-instrumen yang melibatkan banyak pihak terkait di dalam pelaksanaannya dan menggunakan instrumen-instrumen pendukung lainnya. Berikut adalah prosedur pengembangan instrumen asesmen ABK yang dapat kita lakukan. Jadi langkah pertama dalam pengembangan instrumen asesmen ABK adalah menentukan tujuan asesmen yang jelas dan spesifik. Nah, tujuan ini harus berfokus pada kebutuhan anak berkebutuhan khusus dan dapat membantu mengidentifikasi kemampuan dan kelemahan anak. Nah, setelah itu menganalisis karakteristik anak berkebutuhan khusus. Jadi ini melibatkan pemahaman yang baik tentang kondisi kesehatan, kognitif, kemudian kondisi sosial, emosionalnya, dan fisik anak, serta kebutuhan dan tujuan pengajaran khusus tersebut. Nah, langkah berikutnya adalah mengembangkan instrumen asesmen yang sesuai. Jadi instrumen ini haruslah valid dan reliable dalam mengukur kemampuan anak. Ada beberapa jenis instrumen yang dapat digunakan seperti tes standar, kemudian observasi, wawancara, dan kuesioner. Nah, setelah instrumen asesmen dikembangkan, langkah selanjutnya yakni menguji instrumen pada sekelompok anak berkebutuhan khusus yang representatif. Jadi uji coba dapat membantu mengidentifikasi kelemahan instrumen serta memperbaiki instrumen asesmen. Kemudian yakni validasi. Instrumen asesmen dilakukan untuk memastikan bahwa instrumen tersebut benar-benar dapat digunakan untuk tujuan asesmen yang ditentukan dan menghasilkan data yang valid dan reliable. Jadi validasi ini dapat dilakukan dengan menggunakan teknik analisis statistik dan juga dapat melibatkan peninjau ahli dalam bidang asesmen ABK. Nah, setelah instrumen asesmen teruji dan divalidasi, langkah selanjutnya adalah menentukan interpretasi hasil. Jadi ini melibatkan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan anak serta merancang program intervensi atau pendidikan yang tepat untuk memenuhi kebutuhan anak tersebut. Nah, setelah itu jika sudah dikembangkan dan divalidasi, langkah terakhir adalah mengimplementasikan instrumen ini dalam konteks yang sesuai seperti di dalam kelas atau dalam pengaturan pengobatan. Nah, jadi asesmen ABK harus menjadi proses yang terus-menerus dan berkelanjutan untuk memastikan bahwa anak terpenuhi dan perkembangan mereka dipantau dengan tepat. Nah, untuk kepentingan pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus, ada beberapa aspek perkembangan yang perlu mendapatkan perhatian secara khusus, terutama bagi guru PLB, yakni seperti asesmen perkembangan motorik. Jadi asesmen perkembangan motorik adalah suatu proses dalam memperoleh informasi tentang kemampuan seseorang anak selama melakukan aktivitas motorik dan hambatan yang dialami guna melakukan intervensi terhadap perkembangan motorik anak. Nah, yang dimaksud dengan perkembangan motorik adalah kemampuan dalam melakukan gerak, baik yang bersifat gerakan kasar, gerakan halus, dan keseimbangan. Nah, perkembangan motorik ini melibatkan pergerakan kaki, kemudian tangan, dan seluruh anggota seperti berjalan, melompat, dan berlari. Nah, sedangkan perkembangan motorik yang lain, yakni seperti makan sendiri, berpakaian sendiri, melempar dan menangkap bola, dan lain-lain. Dan aspek perkembangan motorik ada 3, yakni motorik kasar, motorik halus, dan gerak keseimbangan. Motorik kasar
adalah gerak tubuh yang menggunakan sebagian besar otot-otot atau sekumpulan otot besar, dan biasanya memerlukan tenaga terdiri dari seperti merangkak, kemudian berjalan ke depan, ke belakang, ke samping, kemudian berlari, melompat, memanjat, melempar bola, menangkap bola, menendang bola, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, motorik halus. Jadi motorik halus kemampuan gerak yang hanya menggunakan otot-otot tertentu saja dan dilakukan oleh otot-otot kecil yang membutuhkan koordinasi gerak dan daya konsentrasi yang baik. Jadi seperti menoleh ke kanan, ke kiri, ke atas, ke bawah, kemudian meraih benda, memasukkan benda, menyusun benda, menulis, menggunting, merobek, kemudian menempel, dan lain sebagainya. Nah, yang terakhir ya ini gerak keseimbangan. Jadi gerak keseimbangan maksudnya untuk menjaga posisi tubuh dengan stabil saat bergerak yang melibatkan koordinasi antara sistem saraf, kemudian sistem muskuloskeletal, dan sistem sensori. Nah, seperti kegiatan berjalan dengan membawa benda, kemudian berjalan dengan menutup mata, dan berjalan pada garis lurus, berjalan di papan titian, berjalan jinjit, berdiri dengan satu kaki, dan lain sebagainya. Nah, yang keempat yakni asesmen perkembangan bahasa. Asesmen perkembangan bahasa adalah proses pengumpulan informasi secara sistematis dan profesional terhadap aspek-aspek perkembangan bahasa anak yang diduga secara signifikan berpengaruh terhadap prestasi akademik anak yang bersangkutan. Tujuan dari asesmen perkembangan bahasa adalah untuk menentukan tingkat perkembangan bahasa meliputi memahami makna kata, kemudian kemampuan mengekspresikan secara verbal, mengidentifikasi area kekuatan dan kelemahan dalam berbahasa, dan memberikan informasi yang berguna untuk perencanaan intervensi atau program pendidikan. Menurut Muhammad Amin tahun 2005 mengemukakan bahwa kemampuan berbahasa seseorang dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu kemampuan bahasa pasif atau reseptif dan kemampuan berbahasa aktif atau ekspresif. Nah, yang dimaksud dengan kemampuan berbahasa pasif ialah kemampuan memahami pikiran, perasaan, dan kehendak orang lain. Sedangkan kemampuan berbahasa aktif adalah kemampuan untuk menyatakan pikiran, perasaan, dan kehendak sendiri kepada orang lain. Nah, beberapa ruang lingkup asesmen perkembangan bahasa yang biasanya dievaluasi meliputi yakni komunikasi verbal, melibatkan penilaian kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa lisan untuk berkomunikasi. Jadi ini termasuk pemahaman dan ekspresi lisan seperti pemahaman instruksi, kemudian menjawab pertanyaan, dan lain sebagainya. Lalu, keterampilan tata bahasa. Jadi asesmen ini menilai pemahaman dan penggunaan struktur tata bahasa seperti kemampuan seseorang dalam membentuk kalimat yang benar, kemudian menggunakan kata-kata dengan urutan yang tepat, mengenali kata ganti, mengikuti aturan tata bahasa, dan lain sebagainya. Lalu yang ketiga, fonologi dan pengucapan. Jadi asesmen ini mengevaluasi kemampuan seseorang dalam mengenali dan membedakan bunyi-bunyi bahasa yang berbeda, serta keterampilan pengucapan yang jelas dan juga teratur. Lalu pragmatik dan interaksi sosial. Jadi asesmen ini melibatkan penilaian kemampuan seseorang dalam menggunakan bahasa secara sosial dan berinteraksi dengan orang lain, termasuk memahami konteks sosial, aturan berbicara, dan turn taking atau bergantian berbicara. Kelima, yakni ada asesmen pendidikan. Nah, asesmen pendidikan untuk anak berkebutuhan khusus adalah proses evaluasi yang dilakukan untuk memahami kebutuhan pendidikan dan perkembangan anak dengan kebutuhan khusus. Tujuan dari asesmen ini adalah untuk mengidentifikasi kebutuhan pendidikan, kekuatan,
kelemahan, dan tingkat kemampuan ABK, serta merencanakan intervensi dan program pendidikan yang sesuai. Jadi ada beberapa poin penting dalam asesmen pendidikan ABK. Ini yang pertama, pengumpulan informasi. Jadi asesmen dimulai dengan pengumpulan informasi terkait anak, termasuk riwayat perkembangan, riwayat medis, riwayat pendidikan sebelumnya, serta data yang diberikan oleh orang tua dan lain sebagainya. Yang kedua yakni pengamatan langsung. Jadi observasi langsung dilakukan untuk memperoleh pemahaman mendalam tentang kemampuan anak dalam berbagai konteks, termasuk di dalam kelas, interaksi sosialnya, aktivitas akademik, dan keterampilan adaptif sehari-hari. Kemudian yang ketiga, instrumen asesmen. Jadi asesmen pendidikan ABK menggunakan berbagai instrumen dan metode evaluasi yang dirancang khusus untuk mengukur perkembangan dan kemampuan anak dalam berbagai area seperti asesmen kognitif, bahasa, dan komunikasi, kemudian keterampilan, motorik, dan lain sebagainya. Yang keempat, kolaborasi tim multidisiplin. Jadi asesmen pendidikan ABK melibatkan kerjasama tim multidisiplin yang terdiri dari pendidikan khusus, psikolog, ahli bicara, terapi fisik atau okupasi, dan profesional lain yang relevan. Kemudian yang kelima, evaluasi perkembangan. Jadi asesmen pendidikan anak berkebutuhan khusus mengidentifikasi tingkat perkembangan anak dalam berbagai aspek, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Nah, hal ini membantu dalam merencanakan tujuan dan intervensi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan anak. Kemudian yang keenam, perencanaan intervensi. Jadi hasil asesmen yang digunakan untuk merencanakan program pendidikan yang individual untuk anak dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan mereka. Jadi meliputi seperti modifikasi kurikulum, kemudian penggunaan metode pengajaran yang berbeda, penggunaan alat bantu, penggunaan media, dan lain-lain sebagainya. Kemudian yang ketujuh yakni pemantauan dan penilaian berkelanjutan. Asesmen pendidikan ABK adalah proses yang berkelanjutan. Jadi artinya melakukan evaluasi terus-menerus yang dilakukan untuk memantau perkembangan anak dan mengadaptasi program pendidikan sesuai kebutuhan dan perubahan dalam perkembangan mereka. Nah, itulah materi tahap pertama yang sudah saya jelaskan. Untuk sisa materi tentang identifikasi dan asesmen ABK akan saya jelaskan pada video berikutnya. Terima kasih.